Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan ruang lingkup ekonomi manajerial. Ruang lingkup ekonomi manajerial itu meliputi satu, pengertian ekonomi manajerial; dua, ruang lingkup ekonomi manajerial; tiga, pengertian teori perusahaan; empat, laba dan keuntungan; lima, tujuan mempelajari ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial menurut beberapa para ahli: satu, Dominic Silvester tahun 1996. Ekonomi manajerial merupakan suatu pandangan mengenai perkembangan konsep ekonomi dan analisis ilmu keputusan terhadap bagaimana bisnis yang dijalankan dapat mencapai tujuan secara efisien. Kedua, Kent tahun 2000. Ekonomi manajerial merupakan bidang dengan kompetensi yang saling terorganisir dalam alokasi terbatas sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketiga, menurut Heskey tahun 2003, ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi sebagai metode pengetahuan keputusan manajerial dan administratif. Ruang lingkup ekonomi manajerial itu terdiri dari satu, teori ekonomi, ekonomi mikro maupun ekonomi makro; kedua, pengambilan keputusan; tiga, ilmu keputusan; empat, ilmu administrasi bisnis. Pengertian teori perusahaan: perusahaan merupakan organisasi yang memiliki berbagai pemilik sumber daya, pegawai, dana, tanah, serta bahan mentah, dengan tujuan dapat memproduksi komoditas serta pelayanan yang dapat menghasilkan keuntungan. Kendala dalam operasi perusahaan: satu, terbatasnya tersedia input penting seperti perekrutan tenaga ahli, ketidakmampuan untuk mendapatkan bahan baku sebanyak yang dibutuhkan, dan ruang pabrik atau gudang yang terbatas untuk tujuan tertentu. Juga undang-undang tentang upah minimum, standar kesehatan, dan keselamatan, minimnya dana modal. Laba atau keuntungan: keuntungan bisnis didapat dari selisih dari penghasilan terhadap beban-beban usaha atau beban yang dikeluarkan dalam menukar atau menyewa barang yang diperlukan seperti gaji, laba usaha, pinjaman bangunan kantor, serta pembelian bahan mentah. Keuntungan ekonomis: laba ekonomi diperoleh dari laba bisnis dikurangi ketentuan perusahaan, hasil investasi modal atau menyewa lahan milik perusahaan ke perusahaan. Tujuan mempelajari ekonomi manajerial salah satunya adalah mengevaluasi kebijakan masa lalu apakah telah sesuai atau perlu perbaikan. Kedua, dapat membantu para manajer mengenal dan melakukan identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan ekonomi yang mempengaruhi perusahaan. Ketiga, dapat menetapkan kebijakan atau keputusan yang sesuai dengan standar operasional perusahaan. Keempat, mengidentifikasi biaya-biaya agar seefisien mungkin. 5, dapat menetapkan harga jual produk yang sesuai guna mencapai laba bersih yang maksimal. Terus dapat membantu menghadapi fluktuasi kondisi pasar yang mempengaruhi barang. Terakhir, dapat membantu manajer dalam memahami lingkungan ekonomi perusahaan.
Presentasi selanjutnya adalah keputusan yang mengandung resiko dan ketidakpastian. 1. Pengertian resiko. 2. Mengukur resiko. 3. Sikap dalam resiko. 4. Ambiguitas, peluang dan tujuan. 5. Strategi pengumpulan kepastian. Pengertian resiko dan ketidakpastian. Resiko menurut yang dikutip oleh Frank Knight, resiko merupakan opsi untuk cara dalam menemukan hasil yang kurang bagus sehingga menyebabkan kemunduran. Sedangkan ketidakpastian menurut terjadinya akibat sedikitnya atau tidak adanya laporan mengenai apa yang akan terjadi. Mengukur resiko. Resiko bisa dihitung menggunakan dasar statistik, yakni dengan teori probabilitas PI. PI merupakan peluang terjadinya suatu. PI dinyatakan dengan skor 0-1. Jika PI sama dengan 1, maka peluang akan terjadi. Jika PI sama dengan 0, maka peluang tidak terjadi. Impossible event. Jika 0 lebih kecil atau sama dengan P lebih kecil atau sama dengan 1, maka peluang mungkin terjadi. Sikap dalam resiko. Seseorang yang gemar resiko, risk lover, akan selalu membayarnya dengan nilai yang positif. Seseorang yang netral atau biasa saja terhadap resiko atau risk natural akan membayarnya dengan 0. Ini artinya orang yang tersebut belum tentu akan mengikuti permainan ini. Sedangkan orang yang takut dengan resiko, risk averse, dia akan meminta uang untuk mengikuti permainan. Ambiguitas, peluang, dan tujuan. Peluang digunakan dalam menghitung informasi berdasarkan peristiwa atau kejadian yang kurang benar. Dalam hal ini, peluang dibagi dua. Peluang objektif dapat dilihat berdasarkan siklus relatif keadaan lalu dan sekarang. 2. Peluang subjektif bisa diartikan seperti membuat sebuah jaminan, misalnya jaminan suatu barang akan suatu peluang. Strategi pengumpulan ketidakpastian. 1. Batasi masalahnya. 2. Penentuan tujuan. 3. Pencarian alternatif. 4. Perkiraan pengaruh. 5. Seleksi. Dan 6. Analisis sensitivitas. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.